Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, pengatur acara kita yang selalu istiqomah, Al-Ustadz David Halik, juga Ananda Kaila, Bapak Ibu jamaah masjid apa? Baitur Rahman. Ya, satu pantun pembuka untuk jamaah masjid Baitur Rahman. Duduk di taman saat di Mekah. Cakep. Kurang semangat cakepnya. Duduk di taman saat di Mekah. Cakep. Ngemilnya opak dan korma. Cakep. Jamaah Baitur Rahman terus makin barokah. Amin. Karena terus makin kompak dan istiqomah. Ya, amin. Ada janji di Masjid Andalusia. Cakep. Pengen ngasih asinan yang dari Ragunan. Cakep. Kita ngaji di Cahaya Hati Indonesia. Cakep. Karena selalu menjadi tontonan yang memberikan tuntunan. Ya salam. Cepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Ya. Quran Ar-Ra'du ayat 38. Yang saya pegang adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya bacakan dulu karena sudah ada di hadapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sungguh telah, arsalna, kami telah mengutus, rusulan, beberapa rasul min qablika, dari sebelum engkau ya Muhammad. Wa ja'alnahum, dan kami menjadikan mereka azwajan, mempunyai istri, wa zurriyatan, dan juga anak cucu keturunan, wama, dan tidaklah kana ada li rasulin, kepada satu orang rasul, ayatia, harus mendatangkan bi ayatin, dengan tanda-tanda mukjizat, illa, melainkan biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Likulli ajalin kitabun, setiap masa ada kitabnya. Ayah bunda jamaah Baitur Rahman, Ustadz David Halik dan juga Ananda Kaila. Jadi Allah mengingatkan, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Jadi Nabi kita Muhammad, jadi Nabi sebelumnya juga ada Nabi. Contoh saja, Nabi kita siapa ayah bunda? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Na'ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Sebagai umat Islam bangga gak dengan ajaran agama kita? Maksudnya saya ingin mengarahkan, agama Islam ini berarti ajaran beneran apa bohongan? Beneran, karena beritanya no hoax, beneran. Itu kalau saya baca lagi 13, ketemu dengan Nabi Nuh. Disebut lagi 2, ketemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Tuh yang pertama. Makanya telah kami utus sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi sebelumnya. Hanya untuk Nabi Muhammad jalurnya dari Siti Hajar, ya, melalui suami tercinta Nabi Allah Ibrahim. Karena di situ terpecah, ada Siti Hajar, ada Bunda Sarah. Nah, kita teruskan lagi di sini. Dan kami menjadikan mereka
azwajan wa dzurriyyatan, mempunyai pendamping hidup istri-istri dan juga anak cucu. Ini di sarahnya saya bacakan satu hadis sahih. Wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, apa di sini disebutkan? Amma ana fa asumu wa uftiru wa akumu wa anamu wa akulul lahma wa atazawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi kalau disebutkan di mana Rasulullah mempunyai istri dan anak cucu, dan dipertegas dalam hadisnya, anak puasa tapi anak juga berbuka. Saya qiyamul lail tapi saya juga memberikan hak mata saya buat tidur. Saya makan, saya pun juga menikah istri. Siapa yang menikah istri, mempunyai istri maksudnya, dan siapa yang mengikuti, yang membencikan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nah, jadi dalam sejarah ada 3 orang yang datang ke Siti Aisyah menanyakan perihal akhlak Nabi. Siti Aisyah jawab, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Quran berjalan. Akhirnya 3 orang ini bersumpah, Bapak Ibu. Yang satu bersumpah, saya mulai saat ini pokoknya nggak mau makan, saya mau puasa terus. Itu yang pertama. Yang satu lagi bersumpah lagi, saya mulai saat ini pokoknya karena pengen ngejar paket ibadah ke Rasul, setiap malam saya nggak mau tidur, saya mau ibadah saja. Itu yang kedua. Yang ketiga ngucap lagi, saya mulai saat ini pokoknya saya nggak mau nikah, udah saya mau ibadah saja. Nabi pulang, Siti Aisyah cerita, ya Rasul, tadi ada 3 orang sahabat datang ke sini, terus menanyakan perihal ibadah kamu. Aku jawab, akhlak kamu adalah Quran berjalan. Kemudian dia bersumpah, ya Rasul, dengan 3 sumpah tadi. Ternyata Nabi mendengar berita ini disampaikan oleh istrinya. Nabi manggil sahabat, coba panggil kali, belum jauh kali itu orang, belum jauh, dipanggil lagi, ditanya 3-tiganya, kamu punya sumpah apa? Satu sumpah nggak mau makan, mau puasa saja. Yang kedua sumpah di mana nggak mau punya istri, mau ibadah saja. Yang satu lagi sumpah nggak mau tidur, mau ibadah saja. Apa kata Rasulullah? Aku orang yang paling bertakwa di dunia ini. Aku puasa, tapi aku makan. Ya, aku bangun malam, tapi aku pules tidur juga. Ya, aku pun ibadah, tapi aku pun menikah. Cabut sumpah kamu masing-masing, nggak boleh begitu. Mata ada haknya, perut ada haknya. Ya, menikah pun juga itu kewajiban di saat sudah datang waktu jodohnya. Nah, oleh karenanya di sini pembelajaran buat kita. Yang bagus gimana? Yang bagus kalau nyontoh Nabi, yang bagus bisa istiqomah. Ya, ya, paham Bu? Nah, waktunya cepat banget Ustaz David. Ya, jadi kalau kata kuncinya begini, terakhir nih, naik kereta berbekal korma. Cakep. Korma dibawa dari kota Mekah. Cakep. Kalau kita bisa istiqomah, yakin hidup kita pasti makin barokah. Amin. Amin. Ya Allah. Makasih banyak Kiai, makasih sama-sama, banyak. Alhamdulillah. Silakan Ibu yang mau bertanya, silakan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Rahayu dari Majelis Taklim Nurul Jannah, Masjid Baitur Rahman. Yang mau saya tanyakan adalah, sekarang ini banyak sekali kasus perselingkuhan sehingga banyak pasangan yang bercerai. Apakah perceraian itu termasuk suatu takdir? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Rahayu dari Majelis Taklim Nurul Jannah, jamaah dari masjid juga Baitur Rahman. Apakah firaq perceraian itu termasuk takdir? Sebagai orang beriman, di saat sudah terjadi perceraian, termasuk hari ini kita kumpul, maka kita wajib mengimani itu adalah takdir. Apa sebab? Dalam hadis Arba'in Al-Imam Nawawi, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat Irsyadul Ibadnya
ulama-ulama ini menempatkan hadis Jibril pada bab pertama. Hadis Jibril tuh karena diriwayatkan dalam sejarah Jibril datang sama Nabi, sahabat pada nggak kenal, pakaian gamis putih, rambut sangat hitam, cuman akrab sekali. Duduk dekat Nabi langsung ngadu dengkul. Sahabat bingungnya siapa? Akhirnya nanya, ya Rasulullah, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Nanya, ya Rasul, iman itu apa? Islam itu apa? Ihsan apa? Nabi jawab. Begitu Nabi jawab, sahabat kaget. Sodakta ya Rasulullah, engkau benar. Ini siapa kata para sahabat? Kok dia yang nanya, dia ngebenerin. Nah ini disebutkan hadis Jibril, orang sering nyebutnya. Nah di situ apakah takdir? Iya, karena menjelaskan tentang akhbirni al iman, Nabi jawab antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Jadi jangan sampai melenceng nih, akidah kita biar benar dulu. Jadi di saat sudah terjadi perceraian, iya, karena rukun iman yang keenam menjelaskan orang beriman di saat terjadi kejadian nggak boleh menyalahkan Allah. Ini sudah ketetapan takdir dari Allah. Hanya sebelum terjadi perceraian itu ada pilihan, gitu ya. Maksud gimana, Ibu? Disinilah yang dimana Allah nggak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaumnya yang merubahnya. Kalau ngikutin rumah tangga cara Nabi, mungkin nggak akan terjadi perceraian. Inilah pentingnya Ustaz David dalam menikah dengan ilmu. Niatkan dengan ibadah. Yang kedua, ibadah harus pakai ilmu. Sehingga kayak orang-orang tua kita, anak-anak sekolah rakyat kok, SR sekolah rakyat, tapi cerainya hanya lewat kematian. Sekarang banyak zaman sekarang nikah di Ka'bah, cerai di kafe. Nah